Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Novi Istiqomah, NPM 200108001 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Mata kuliah yaitu Statistik Dasar. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, ketiga poligon, dan yang keempat diagram batang. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mencari tabel distribusi frekuensi jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi. Baiklah, diketahui data distribusi frekuensi jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi. Jadi di dalam tabel tersebut terdapat data jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi di sebuah kelas. Ini dia datanya. Nah, untuk data yang seperti ini itu disebut dengan data tunggal. Jadi kita punya data nilai statistik itu ada 20 siswa. Data yaitu sebagai berikut. Ini ada 20 siswa dalam data tersebut. Kemudian setelah membuat data, kita membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu langkah pertama yaitu menentukan jumlah data. Jumlah data tersebut yaitu 20 dari data di samping ini. Selanjutnya menentukan nilai tertinggi. Jadi nilai tertinggi dari data di samping yaitu 58. Yang selanjutnya yaitu nilai terendah. Nilai terendah yang didapatkan yaitu 12. Nilai terendah yang didapatkan 12. Selanjutnya menentukan jangkauan atau rank. Nah, rank di sini yaitu mencarinya nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Jadi hasilnya yaitu 46. Angka yang diperoleh yaitu 46. Untuk langkah berikutnya yaitu menentukan banyaknya kelas atau K. Ini banyak kelas yang didapatkan yaitu 5,32. Dan panjang kelas yaitu 8. Yang selanjutnya yaitu mencari interval kelas. Ini interval kelas. Kita mencari interval kelas dan frekuensinya. Nah, dari kelasnya ini, dari banyaknya kelas, ini terdapat 6. Terus, cari kelas interval pertama. Nah, kita menentukan dari nilai terendah, yaitu 12. Ini nilai terendahnya 12, interval yang pertama. Lalu yang di sampingnya ini kita menentukan frekuensi batas atas kelas pertama, yaitu 19. Dapat 19 itu, tadi kan panjang kelasnya 8. Nah, jadi 12 ini ditambah 8. Jadi interval kelas pertama tadi ditambah 8. Jadi hasilnya 19. Oke, yang kedua ini, batas interval kelas yang kedua ini ada 20. Nah, hasil dari 20 itu tadi hasil dari
limit bawah kelas kedua, yaitu 19 ditambah 1, jadi hasilnya 20. Dan seterusnya sama, caranya sama. Lanjut ke frekuensi. Jadi, frekuensi itu yaitu banyak data pada kelas tersebut. Jadi, banyaknya data pada kelas tersebut. Kita sesuaikan banyaknya data atau jumlah data yaitu 20. Nih, jika dijumlahkan semua ini akan menghasilkan hasil 20 dari jumlah data tersebut. Jadi ini bisa disebutkan bahwa hasil dari tabel distribusi frekuensi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel data distribusi frekuensi jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi. Ada interval kelas, frekuensi, tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah. Dari tabel ini, kita akan mencari histogram, poligon, dan diagramnya. Diagram batang. Untuk tabel data distribusi frekuensi, jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi ini terdapat interval kelas. Ini interval kelas, frekuensi, tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah. Oke, kita mencari tepi interval kelas. Untuk mencari tepi bawah kelas itu adalah 12 atau sama dengan batas bawah kelas. Dari interval kelas tersebut ini terdapat 6 kelas, yaitu 12 sampai 19, frekuensinya yaitu 3, 20 sampai 27 itu frekuensinya juga 3, kelas ketiga ini 28 sampai 35 itu frekuensinya 3, kelas keempat itu, interval kelas keempat itu 36 sampai 43 itu frekuensinya juga 3, kelas kelima 44 sampai 51 itu frekuensinya 4, dan kelas yang interval kelas yang terakhir yaitu 52 sampai 59 itu frekuensinya ada 4. Nah, setelah itu kita menentukan tepi bawah. Gimana sih caranya menentukan tepi bawah kelas? Gitu. Jadi, untuk menentukan tepi bawah ini kita menentukan batas bawah kelas. Nih, interval kelas yang pertama ini kan 11,5. Nah, didapatkan dari ini, batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas tadi itu kan ada 12 tuh. Nah, 12 ini dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 11,5. Begitu juga untuk mencari tepi atas kelas. Nih, tepi atas kelas yaitu dengan menggunakan batas atas kelas ditambah 0,5. Batas atas kelasnya kan 19, jadi ditambah 0,5. Hasilnya 19,5. Jadi untuk interval kelas kedua sama saja. Gitu. Sama saja untuk kelas kedua 20 ini interval kelas kedua, tepi bawah kelasnya 19,5, tepi atasnya 27,5. Dan seterusnya sampai kelas terakhir, sama. Nah, dari masing-masing kelas di sini, dia mempunyai frekuensi. Contohnya untuk kelas pertama ini, dia memiliki frekuensi berjumlah 3. Kemudian kelas kedua, dia memiliki frekuensi sebanyak 3. Hingga kelas terakhir yaitu 52 sampai 59 itu mempunyai frekuensi 4. Sebanyak 4. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini untuk banyaknya data ini yaitu 20. Tuh, hasilnya 20 berarti pas ya.
Kemudian di sini setelah kita ketahui tepi bawah dan tepi atas ini atau tepi interval kelas bawah dan atas, pada masing-masing kelas kita juga menghitung titik tengahnya. Nah, ini ada titik tengah, jadi setiap kelas itu memiliki titik tengah. Nah, adapun cara untuk menghitung titik tengah setiap kelasnya itu, caranya itu batas bawah kelas, atau tepi interval kelas bawah ditambah dengan batas atas kelas, atau dengan batas atas, tepi atas sama saja, lalu dibagi 2. Misalnya nih, interval kelas ini batas bawah kelas kan 12, terus ditambah dengan batas atas 19, ditambah berarti 12 tambah 19. 12 tambah 19 hasilnya 31. 31 dibagi 2 hasilnya yaitu 15,5. Nah, untuk kelas yang kedua dan seterusnya itu juga sama. Kita cari titik tengahnya, maka diperoleh masing-masing kelas, yaitu ada 23,5, 31,5, 39,5, 47,5, dan yang terakhir interval kelas yang ke-6 ini ada titik tengahnya 55,5. Tuh. Nah, selanjutnya ini untuk membuat histogram, kita membutuhkan data dari kelas ini. Nih, dari kelas ini, tepi interval kelas dan frekuensi. Dan juga frekuensi ini untuk menentukan membuat histogram. Setelah kita memperoleh tepi kelas interval dan juga frekuensi, selanjutnya kita buat histogram. Tersebut kita tentukan sumbu X-nya. Sumbu X itu yang horizontal, ini tepi interval kelas ini sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya ini frekuensinya gitu. Pada masing-masing kelas. Nah, di sini tepi interval kelasnya yang kita gunakan di kelas pertama adalah 11,5 hingga 19,5. Diketahui bahwa jumlah frekuensinya ada 3. Maka kita buat satu buah grafik, yaitu dengan jumlah frekuensi sebanyak 3. Untuk kelas kedua juga sama, seperti itu. Dan sampai kelas terakhir. Yang selanjutnya yaitu menentukan kemudian mengetahui poligon jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi. Ini histogram poligon. Mohon maaf, ini terdapat poligon. Untuk poligon frekuensi ini kita menggunakan titik tengah. Ini titik tengahnya dan frekuensinya atau jumlahnya. Untuk sumbu X-nya kita menggunakan titik tengah. Ini titik tengahnya ada 15,5, 23,5, 31,5, 39,5, 47,5, dan 55,5. Nah, pada masing-masing titik tengah ini memiliki frekuensi kelas. Frekuensi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan dari titik tengah ini yang pertama kita hubungkan ke titik yang kedua, setelah itu kita hubungkan ke titik tengah yang ketiga, kemudian ke titik tengah yang keempat, kelima, dan yang terakhir keenam. Oke, yang selanjutnya itu menentukan diagram batang jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi. Kita mencari diagram itu
kita ketahui dulu interval kelas dan frekuensinya. Setelah itu kita buat diagram batangnya. Ini diagram batangnya pada kelas interval yang pertama 12 sampai 19 itu frekuensinya terdapat 3. Untuk interval kelas yang kedua yaitu 20 sampai 27 itu frekuensinya juga 3. Interval kelas yang ketiga 28 sampai 35 itu frekuensinya juga 3. Untuk interval kelas yang keempat ini 36 sampai 43 ini frekuensinya juga 3. Interval kelas yang ke-5, 44 hingga 51 ini frekuensinya 4. Dan yang terakhir, interval kelas yang ke-6, 52 hingga 59 ini frekuensinya 4. Jadi ini adalah hasil dari diagram batang jumlah siswa yang mengikuti praktikum penelitian biologi. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini mengenai data distribusi frekuensi, yaitu ada data distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan diagram. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.